teman-teman, saya Nada Firdausifah akan menjelaskan tutorial membuat game Patchman menggunakan C++. Let's get started! Untuk awalnya, kita akan membuat header dan konstantanya terlebih dahulu. Nah, di sini kita membuat include IOStream yang digunakan untuk mencetak ke layar dengan cout. Kemudian yang kedua di sini ada include vector yang digunakan untuk menggunakan std vector, yaitu array dinamis untuk menyimpan objek dot. Kemudian di sini ada include cstglif dan include ctime untuk membuat angka acak, digunakan untuk gerakan hantu atau ghost. Kemudian di sini ada include sonio.h yang menggunakan gauge agar input tidak perlu tekan enter. Dan ini hanya bekerja pada Windows. Selanjutnya di sini kita menggunakan using namespace std agar kita tidak perlu menulis std setiap kali menggunakan sesuatu dari standar library C++. Selanjutnya di sini kita membuat konstanta ukuran map. Nah, untuk width-nya yaitu 15, kemudian konstanta in h-nya itu 7. Width itu untuk kolom dan h itu untuk baris. Kemudian selanjutnya kita membuat map permainan. Nah, map permainan ini berupa dua dimensi array menggunakan chart. Untuk hashtag sendiri merupakan dinding, tidak bisa dilalui. Kemudian ada tanda petik 1, yaitu merupakan ruang kosong, bisa dilewati dan ditaruh dot. Kemudian pemain dan ghost akan bergerak di ruang kosong tersebut. Selanjutnya kita membuat struct position. Nah, di sini struktur datanya digunakan untuk menyimpan posisi objek dalam koordinat x dan y. Operator perbandingan di override agar kita bisa membandingkan apakah dua posisi sama. Ini berguna pada saat cek tabrakan dengan ghost atau dot. Selanjutnya kita akan membuat class. Untuk class yang pertama di sini ada class dot, yaitu merupakan objek yang akan dimakan oleh Patchman. Nah, di sini ada public, yaitu position post. Nah, posisi yang post ini digunakan untuk membuat posisi dot pada map. Kemudian itu adalah static and total dots, itu merupakan jumlah total dot yang aktif. Nah, static in di awal itu digunakan untuk menandai bahwa static itu merupakan milik semua objek dot, jadi bukan cuma satu objek saja, tapi keseluruhan objek dot. Kemudian selanjutnya di bawahnya ada dot in x in-nya yang merupakan konstruktor. Jadi konstruktor ini berfungsi untuk membuat dot baru di posisi x, y, kemudian meningkatkan total dots. Selanjutnya kita akan membuat destructor. Nah, destructor ini ditandai dengan garis melengkung di awal kata dot. Nah, di sini destructor berfungsi untuk saat dot dimakan, maka total dots akan dikurangi dan akan mencetak info bahwa dot telah dimusnahkan atau dihancurkan.
Untuk in dot total dots, ini merupakan inisialisasi nilai awal dari static variable total dots, yaitu sama dengan 0. Kemudian selanjutnya kita akan membuat kelas yang kedua, yaitu kelas karakter, yang merupakan kelas abstrak. Nah, di sini kita membuat protected, yaitu yang protected merupakan position pos dan string symbol. Nah, pos sendiri itu merupakan untuk posisi karakternya, dan simbol merupakan simbol untuk ditampilkan di map, misalnya P untuk page mat dan G untuk pos. Kemudian bagian public itu merupakan konstruktor dasar yang digunakan oleh kelas turunan, yaitu PageMat dan Goals. Konstruktor ini akan menampilkan output, yaitu karakter dibuat T, yaitu titik awal dari karakter dibuat. Di sini kita bikin virtual void move. Nah, di sini merupakan fungsi pure virtual. Jadi di sini wajib di-override oleh semua turunan, yaitu PageMat dan Ghost. Kemudian selanjutnya ada virtual string, get symbol, juga ada position, get position, kemudian juga ada void set position. Nah, di sini ada getter dan setter. Get symbol, get position, set position yang digunakan untuk posisi dan simbol. Kemudian di sini juga ada bool can move to. Nah, di sini digunakan untuk mengecek apakah karakter bisa bergerak ke posisi baru, sehingga tidak akan menabrak dinding. Selanjutnya kita akan membuat destruktor pada kelas karakter. Nah, di sini ditandai dengan garis bergelombang di depan kata karakter. Destruktor ini merupakan kelas turunan yang akan dipanggil dengan benar, yang akan mencetak output yaitu karakter dihancurkan.
Nah, untuk kelas yang ketiga ada kelas Patchman. Nah, kelas Patchman ini merupakan inheritance dari kelas karakter. Nah, kemudian di sini ada prefect yang di dalamnya terdapat integer score yang merupakan menandakan skor awalnya itu 0. Kemudian ada integer lives, yaitu kehidupannya diberi 3 kali. Kemudian position start post untuk mereset nanti jika karakter Patchman mati. Kemudian di sini publicnya ada Patchman yang dimulai dari posisi 1.1 yang diberi simbol P. Jadi Patchman di sini memiliki simbol P. Kemudian di sini start postnya juga pada titik 1,1. Pada awal maka akan muncul output yang akan mencetak Patchman siap bermain. Kemudian di sini ada fungsi move atau void move. Di sini berguna untuk mendeteksi pergerakan atau melakukan gerakan Patchman-nya itu berdasarkan input dari keyboard W, A, S, dan D. Nah, ini akan kita lakukan if input W kemudian else if input S, kemudian selanjutnya ada else if input A dan D. Jadi di sini bisa terlihat WS AD-nya. Kemudian di sini kita akan menulis if move to, yaitu berarti jika posisi baru bisa dilewati, maka kita akan pindah ke sana. New X, kemudian new Y. Kemudian selanjutnya kita akan membuat fungsi untuk menambah skor, mengambil skor, dan mengurangi nyawa. Jadi ini menggunakan reset posisi. Nah, ini untuk awal merupakan void X score, yaitu menambah skor. Kemudian di sini ada integer get score, yaitu untuk mengambil skor. Kemudian di sini ada juga integer get lives, yaitu untuk mengambil nyawa. Kemudian selanjutnya ada fungsi last life. Nah, fungsi ini tuh untuk mengurangi nyawa dengan reset posisi. Jadi ketika Patchman kehilangan nyawa, maka posisinya akan di reset menjadi posisi awal, yaitu di start postnya. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat kelas yang terakhir, yaitu kelas Ghost yang merupakan inheritance dari karakter. Nah, di sini prefect kita akan membuat position start post. Jadi Ghost akan berada di posisi startnya. Kemudian pada public di sini ada konstruktor Ghost in X in Y yang akan membuat karakter Ghost-nya.
Nah, karakter ghost sendiri ditandai dengan huruf G. Nah, konstruktor di sini akan mencetak output yaitu ghost muncul di titik X dan titik Y, seperti itu. Kemudian kita di sini membuat fungsi move dengan void move. Nah, di sini digunakan untuk agar hantu bergerak secara acak. Jadi menggunakan angka, yaitu ditandai dengan ren dan tanda kurung. Kemudian di sini ada fungsi reset, bisa dilihat void reset. Nah, di sini fungsinya untuk agar ghost itu bisa di-reset ke posisi awal saat attachment terperangkap. Di sini akan mencetak output ghost kembali ke posisi awal. Nah, selanjutnya kita akan membuat destructor dari ghost, kelas ghost. Ditandai dengan garis bergelombang di awal kata ghost yang akan mencetak output ghost menghilang dari permainan. Nah, kemudian di sini ada fungsi draw. Nah, di sini ada parchment, ghost, terus vector dot. Nah, di sini tuh untuk mengecek apakah posisi sekarang adalah parchment, ghost, atau dot.
kemudian di sini kita akan membuat cout untuk menampilkan skor, nyawa, dan jumlah dot tersisa. Nah, di sini cout score, kemudian fetchman.getScore untuk menampilkan skor. Kemudian nyawa fetchman.getLives. Nah, ini untuk menampilkan sisa nyawa yang ada, yang sudah digunakan. Kemudian selanjutnya dot tersisa, dot total dots and line. Nah, di sini akan menampilkan dot tersisa. Nah, untuk selanjutnya kita sudah ada di tahap untuk membuat fungsi main. Nah, di sini kita buat strand time, itu randomisasi. Nah, di sini ada objek fetchman, kemudian ada objek cost, terus ada objek dot juga, vector dot. Jadi kita membuat fetchman, ghost, dan semua dot berdasarkan peta. Nah, kemudian for integer y sama dengan 0, y kurang dari hash y plus plus, kemudian x-nya juga begitu. Kemudian if map y, x, terus sama dengan tanda petik 1, 0. Nah, ini tuh untuk menandakan bahwa dot hanya dibuat di tempat kosong. Nah, kemudian di sini kita akan membuat loop atau game loopnya menggunakan while true. Nah, di sini jadi loop akan terus menerus sampai gamenya selesai. Nah, untuk input user itu kita mencetak WASD untuk bergerak. Jadi input user menggunakan WASD, yaitu menggunakan gets tadi. Nah, di sini kita akan membuat jika fetchman dan ghost bertemu, maka fetchman bahkan kehilangan nyawanya. Terus kemudian jika nyawanya habis, maka akan game over. Di sini kita akan membuat if fetchman bertemu dengan ghost, kemudian akan mencetak output, "Ups, kamu ketemu hantu" atau ghost tadi. Kemudian kita akan memanggil bahwa fetchman lost life atau kehilangan nyawanya. Kemudian ghost bakal di reset ke posisi awal. Kemudian di sini kita akan membuat if fetchman get lives kurang dari sama dengan 0 atau nyawanya sudah habis, maka akan mencetak output game over, nyawamu habis. Nah, kemudian di sini kita akan membuat jika fetchman berada di posisi dot, terus memakan dot,
maka hapus dari vektor dan dot itu terhapus dari vektor, kemudian meningkatkan skor dari Pacman. Nah, di sini for integer i sama dengan 0, i kurang dari dot size-nya, kemudian plus. Jadi if dot Pacman ketemu dengan Pacman di get position, maka dot-nya bakal ke delete atau kehapus yang berada di i atau ditandai dengan i. Kemudian dots iret, dots begin plus i, kemudian di sini kita akan membuat Pacman-nya itu add score atau menambahkan skor berupa 10. Kemudian selanjutnya yang terakhir kita akan membuat jika semua dot habis maka akan menampilkan pesan menang. Nah, di sini if dots empty atau kosong, maka Pacman goes dot akan mencetak output selamat kamu makan semua dot dan menang. Nah, di sini kita juga membuat for auto di dots delete t, yaitu membersihkan semua sisa dot yang belum dimakan. Ini untuk menghindari memory leak. Selanjutnya kita akan mencoba merun. Ini hasilnya jika kita memainkan Pacman yang sudah kita buat. Nah, di sini kita hanya menggunakan tombol WASD untuk menggerakkan Pacman yang ditandai dengan huruf P. Nah, di sini kita tidak boleh sampai bertemu dengan ghost yang ditandai dengan huruf G. Nah, maka akan muncul output seperti ini jika kita menang. Oke teman-teman, sekian video tutorial membuat game Pacman dari saya. Thanks for watching.